Halo sobat Malas Baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan admin di sini. Kali ini Malas Baca akan mencoba untuk memberikan tips bagaimana cara kita menentukan barang atau produk apa yang akan kita jual di online shop kita. Nah, apakah sobat semua pernah terpikir ketika akan memulai jualan bingung untuk menjual produk apa gitu. Nah, atau kamu sebetulnya sudah jualan tapi ya kadang bingung gitu, ingin memperluas usaha kemudian untuk menjual produk apa. Nah, takutnya misalkan ada perasaan ketika saya mau jual produk A tapi takut tidak laku atau peminatnya kurang. Nah, sebetulnya eh, untuk mencari produk-produk yang memang sedang laris atau lagi hot di pasaran itu, ya kita bisa mencarinya lewat mesin pencari ya. Yang mesin pencari selama ini yang paling banyak digunakan itu kan Google ya, Google Search. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tips untuk bagaimana cara mencari referensi produk apa yang sekarang lagi tren gitu. Nah, misalkan saya contohkan di sini, ketika Anda jualan kosmetik misalkan, contohnya misalkan bedak ya. Nah, di Google sendiri sebetulnya ketika kita search bedak, ini kan keluar ya. Nah, ini kan sebetulnya fitur dari Google ya, ketika kita klik ini, kemudian muncul. Nah, ini adalah recent ya, recent pencarian-pencarian yang dimasukkan oleh seluruh pengguna yang menggunakan Google Bahasa Indonesia tentunya. uh, dalam beberapa rentang waktu itu dia ini sebetulnya ketika yang muncul ini itu pasti ada yang nyari di Google di mesin pencari ini gitu. Saya coba di bawah. Nah, ini. Dan ketika kita seperti ini, itu sebetulnya di bagian bawah juga. Nah, ini tuh ya kita bisa melihat bahwa oh, bedak-bedak ini saja itu ada pencarinya di Google gitu kan. Nah, kemudian apakah ada kata jualnya, ada yang mencari atau tidak? Ternyata ada. Nah, ini buktinya ada beberapa jenis atau merek bedak yang di sini itu dicari di Google gitu kan. Cuman kita tidak tahu mana yang paling banyak. Nah, itu PR-nya sekarang kan itu. Aja ya, yang pertama ini berapa pencarian dengan kata bedak untuk jenis-jenis ini atau merek-merek ini di Google saja. Kita nggak belum ke mesin telusur yang lain ya. Nah, itu memang ada alat khususnya. Ada alat khususnya untuk mencari berapa orang dalam satu bulan mencari itu. Oke, itu kita simpan untuk nanti di bagian terakhir ya, karena kita akan yang lebih mudah dulu. Oke, kita akan search bedak di beberapa mesin telusur. Nah, ketika Anda misalkan masuk ke marketplace online shop seperti Shopee, kemudian di sini kita coba search bedak. Sebetulnya ini juga sama mesin pencari, tapi dia hanya mencari di dalam satu situs di Shopee aja. Beda dengan Google. Google ini dia lebih global. Jadi penggunanya itu Anda bayangkan berapa. Dalam satu hari saja yang menggunakan Google Search itu berapa orang. Bukan juta lagi gitu kan. Nah, kemudian ketika ini lebih terfokus sebetulnya. Jadi yang mencari kata bedak di situs Shopee. Kita search coba. Ini kita satu saja ya, Shopee saja. Nah, kemudian sebetulnya ada fitur yang bisa Anda manfaatkan. Ini muncul produk-produk bedak ya. Muncul produk-produk bedak. Kemudian di sini ada filter, urutkan terkait, terbaru, terlaris, harga. Oke, kita akan nyari yang paling banyak dicari. Kita filternya tentunya ke terlaris. Ini terlaris ya kategorinya. Nah, ini tuh kalau Anda perhatikan bisa menjadi referensi Anda ketika misalkan Anda penjual kosmetik ya. Anda mau jualan bedak apa nih yang sekarang yang banyak dicari? Salah satunya adalah ini.
Ini kita udah urutkan ke terlaris ya, terlaris. Nah, kita lihat 33. Nah, ini 678 terjual itu ini. Nah, ini kita bisa jadi referensi di sini. 9,9 ribu. Berarti berapa? 9.900. Nah, ini. Anda bayangkan, ini banyak sekali terjual gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang di sini tuh sebetulnya kurang muncul merek ya, kurang muncul merek. Nah, kemudian ada satu alat yang biasanya ini digunakan oleh para penulis di website dan blogger ya untuk mencari referensi judul artikel sebetulnya. Tapi ini juga sebetulnya bisa Anda manfaatkan. Nah, termasuk para penulis konten di blogger ataupun di website, mereka juga gunakan ini sebetulnya. Tapi tidak hanya ini saja, mereka kemudian mencari berapa pencarian dari per kata-kata ini. Nah, kemudian ada satu alat yang gratis di sini. Itu adalah ini Ubersuggest ya, Ubersuggest. Nah, linknya nanti saya sertakan di deskripsi saja ya. Jadi ketika Anda membuka ini untuk mencari di Google, Anda bisa ketik Ubersuggest ya. Kemudian akan muncul ini Ubersuggest free keyword tool generate more suggestion. Nah, klik saja. Ini langsung masuk ke sini nanti. Nah, cara menggunakannya adalah kita akan search kata yang sama. Ini blokir saja ya. Oke, kembali lagi, maaf. Kita akan search kata bedak. Negaranya adalah Indonesia ya. Indonesia, kemudian kita search. Apa-apa saja yang muncul dan berapa pencarinya dalam per bulan ya, per bulan. Oke, ini search volumenya. Nah, kemudian kita akan lebih spesifik. Kita klik keyword idea. Ini ya, maaf. Nah, ide kata kunci ya, ide kata kunci keyword ideas. Maaf, bahasa Inggrisnya belepotan. Nah, kemudian di sini muncul ada beberapa merek ya. Di sini muncul ada MAC, Wardah, Makeover, dan lain-lain. Lengkap dengan pencariannya dalam 1 bulan. Jadi volume itu search volume ya, itu dalam 1 bulan. Anda bisa dilihat di sini bedak MAC itu 40.500 pencarian dalam 1 bulan. Kemudian bedak Wardah 27.100 dalam pencarian. Dan sumber dari data-data di situs ini yang saya tahu itu adalah sebagian besar atau terbesarnya itu pasti dari Google, dari sini, dari kolom ini. Pasti dari kolom ini. Dan ini Wardah pada MAC ya, ada ya. Nah, dua-duanya ada masuk dan ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini ada, kemudian di sini lebih lengkap ke pencarian dalam 1 bulan. Jadi, ketika Anda penjual bedak, mungkin Anda harus pertimbangkan untuk menjual bedak dengan merek-merek ini. Begitu. Karena ini pencarinya. Ini udah jelas pencarinya. Sebetulnya ada satu alat lagi, ini dari Google. Karena ini pihak ketiga ya, pihak ketiga yang mengambil data dari Google. Sebetulnya Google sendiri juga dia memiliki alat, begitu. Namanya adalah Google AdWords Keyword Planner. Oke, kita lari ke situsnya. Oke, ketik Keyword Planner Google. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, di sini resikonya adalah Anda tapi harus daftar dulu, harus mempunyai akun Google Ads. Ini satu akun yang saya kelola, Gmail, akun Google, tapi dia tidak terintegrasi dengan Google Ads ya. Dia belum daftar kalau tidak salah. Ya karena akun Google ini otomatis masuk ya. Nah, jadi
yang pertama untuk masuk ke Google Keyword ini itu kan Google Ads ya. Ini Google Ads. Google Ads. Nah, ini dia harus membuat iklan dulu gitu. Kalau Anda mau menggunakan alatnya, Anda coba bikin saja ini, diisi saja format iklannya dari awal. Ini di ponsel juga sama ya, ada Anda bisa cari Google AdWords Play Store. Coba. Ini kalau nggak salah aplikasinya ada. Nah, ini Google Ads, Google Play ya, ada di Android juga Anda bisa pasang itu. Dan kemudian Anda harus membuat ini contoh iklan ya, iklan untuk pertama. Jangan khawatir, Anda buat saja iklannya. Nanti itu untuk syarat untuk masuk ke akun Google Ads-nya untuk supaya alat-alatnya terbuka. Kalau misalkan tidak mau ada tagihan ya buat saja iklannya ya, jangan diberikan saldo aja, udah selesai. Jadi Anda tidak usah membayar untuk iklan itu tayang. Jadi hanya dibuat tapi tidak ditayangkan begitu. Tapi mungkin ke depan ketika Anda menjadi penjual online yang membesar, bertambah besar bisnis Anda, mungkin Anda akan mempertimbangkan untuk membuat iklan di Google Ads atau ya sama seperti di Facebook Ads gitu kan. Nah, ini iklannya di Google. Kalau iklan Google itu tampil di website, kemudian di aplikasi di Android, banyak sih, termasuk di beberapa termasuk di pencarian. Di sini juga kadang muncul iklan begitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah daftar ini, sudah mempunyai iklan, membuat iklan pertama, dan entah itu Anda untuk diiklankan ataupun tidak diberikan saldo, kemudian tidak tayang, tidak apa-apa, Anda akan bisa mengakses. Saya punya akun satu lagi, dia yang sudah digunakan untuk mengiklan ya. Belakangan beberapa bulan ke belakang saya gunakan ini untuk iklan. Nah, jadi ketika sudah tadi sudah membuat iklan dan kemudian masuk ke alat-alat, Anda tinggal klik menu alat dan setelan di atas, ini di atas. Nah, ini alat dan setelan, klik aja. Kemudian masuk ke Keyword Planner. Nah, di Keyword Planner ini Anda coba pakai dapatkan kata kunci baru. Sekarang kita coba kata kunci bedak ya. Bedak Indonesia, ini udah default ya. Dapatkan hasil. Kita coba lihat berapa pencariannya. Oke, ini adalah pencariannya, nilai pencariannya. Nah, bedak Wardah Max itu 10.000 sampai 100.000 pencarian dalam 1 bulan di Google. Jadi orang nyari bedak Wardah dengan mencari di search dengan kata bedak Wardah dan bedak Max itu 10.000 sampai 100.000 pencarian dalam 1 bulan. Tapi ini data berdasarkan 12 bulan yang lalu. Nah, makanya kamu harus rubah ini ke custom. Di tanggal di sini kita cari saja yang 1 bulan. Bulan lalu berapa? Nah, ini adalah pencarian untuk bulan lalu. Ternyata bulan lalu juga itu masih di angka 10.000 sampai 100.000. Dan di sini ada beberapa yang beberapa merek dan juga jenis mungkin ya. Oke, ini satu. Kemudian ada Makeover, Bio Aqua. Nah, ini foundation untuk kulit berminyak, itu mungkin cocok untuk artikel ya. Pixi, bedak tabur Wardah. Kemudian Pigeon, Ines juga ada di bawah, Maybelline, Kelly. Ya, ternyata itu banyak pencariannya, ada 1.000 sampai 10.000. Jadi ada 1.000 sampai 10.000 orang nyari, entah itu nyari tentang bedak ini atau yang nyari jual. Oke, kita lari ke yang lebih spesifik ya. Misalkan kita ganti ke jual bedak. Sorry. Jual bedak ya. Dapatkan hasil. Nah, ini
Berarti begini, kalau kita jual bedak 10 sampai 100 itu rendah ya. Nah, ada 10 sampai 100 orang kata jual bedak, tapi yang berkaitannya di sini adalah harga ya. Harga. Jadi logikanya begini, kalau misalkan orang nyari informasi harga, misalkan ini ya, harga bedak Ultima di Google, itu satu, mereka nyari referensi harga berapa harganya. Nah, kecenderungannya mereka akan membeli. Mereka akan membeli itu tapi ingin tahu harganya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ketika mereka mendapatkan informasinya di online, mereka langsung membelinya karena belum tentu juga ada bedak itu dijual di dekat rumah mereka begitu. Kalau menurut saya ya, menurut logika dari seorang penulis yang sering nulis di blogger, kemudian dengan kemungkinan-kemungkinan bahwa artikel ini ada yang mencari begitu. Jadi kata harga, kata jual itu udah menjurus ke bahwa mereka itu nyari referensi, mereka akan membeli. Dan ketika barangnya itu sulit ditemukan di daerah mereka, mereka akan cenderung mencari yang jual online begitu. Nah, jadi sampai di sini hanya itu saja yang bisa saya buka, bagaimana cara untuk mencari referensi-referensi kita dalam menentukan produk yang akan kita jual untuk di toko online. Jadi ini tidak terbatas ke tidak terbatas ke kosmetik saja. Anda juga bisa ganti kata itu dengan baju, ganti kata itu dengan sepatu, tas, itu ini begitu. Nah, jadi semoga tips tadi bisa lebih mengembangkan lagi usaha Anda yang ingin memulai usaha untuk online, bingung ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk mencari referensi apa yang harus Anda jual juga gitu. Nah, sekian, terima kasih. Mohon untuk sebarkan video ini ketika ini dirasa bermanfaat. Ikuti juga channel ini dan saya akan ulas banyak trik-trik lain. Dan ketika ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan membalas komentar Anda. Saya akan membuatkan ketika ada request, ketika saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.